Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam tandan berduri. Terima kasih Anda masih menyaksikan video-video kami. Jika memang bermanfaat, silakan kami mohon Anda dapat mengharapkan Anda untuk dapat mensubscribe channel Bekebun 78 demi kemajuan dan perkembangan channel ini ke depannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali masih akan membahas mengenai Ajinomoto, di mana kita akan bahas, ini juga banyak yang mungkin bertanya-tanya, mengapa ya Ajinomoto ini dapat menyuburkan tanaman. Padahal biasanya Ajinomoto ini kita gunakan untuk masakan atau bumbu masak yang sering digunakan oleh ibu-ibu di dapur. Masih banyak yang pro dan kontra. Yang kontra menanyakan apa sih manfaat dari apa sih kandungan Ajinomoto sehingga Ajinomoto ini dapat menyuburkan tanaman. Kenapa bisa seperti itu? Apakah sudah diuji cobakan? Apakah sudah ada yang melakukan penelitian? Nah, pada hari ini kita akan bahas kenapa Ajinomoto ini memberikan manfaat atau bisa menyuburkan tanaman. Kandungan apa yang ada di dalam Ajinomoto sehingga dapat menyuburkan tanaman. Seperti apa? Mari kita ikuti pembahasannya. Jadi teman-teman, ide awal bermula dari sebuah penelitian ilmiah mengenai pemanfaatan limbah cair dari pabrik MSG sebagai pupuk. Kemudian ada yang berpikir menggunakan produk utamanya. Memang jika dilihat dari rumus kimia dari MSG atau Ajinomoto ini adalah C5H8NO4Na. Terdapat atom nitrogen di dalamnya, di mana nitrogen ini merupakan salah satu unsur yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kadar zat hijau daun atau klorofil ini dapat meningkat apabila asupan unsur hara makronitrogen dan kalium tercukupi. Fakta yang sangat menarik yang baru diketahui bahwa MSG monosodium glutamat yang ada pada Ajinomoto atau yang lebih dikenal sebagai penyedap rasa makanan mengandung senyawa C, N, O, H, K, dan Na. Senyawa ini merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman. Kandungan N dan K dapat memacu pertumbuhan batang dan daun. Selain itu juga dapat memacu pembentukan protein dan lemak yang dibutuhkan tanaman pada masa vegetatif. Senyawa ini teman-teman juga membantu meningkatkan klorofil pada daun tanaman. Tanaman yang rutin disiram MSG setiap minggunya pada masa vegetatif ini memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tanaman yang disiram dengan pupuk kimia. Nah, berdasarkan penelitian teman-teman, menurut Dr. Natej Safruddin SPMP, beliau ini adalah calon guru besar di Universitas Syakuala, natrium atau Na pada MSG, ini mampu mencegah terjadinya resistensi air dan mencegah tanaman kekurangan air terutama saat musim kemarau. Hal ini disebabkan MSG maksud kami mampu mengoptimalkan kerja tanaman dalam penyerapan air. Aplikasi larutan MSG sebagai nutrisi pada tanaman dapat mempengaruhi proses awal munculnya bunga pada tanaman. Unsur Na pada tanaman juga dapat memacu pembungaan pada masa vegetatif. Kemudian teman-teman, Dr. Insinyur Toto Sujatmiko M. Agrik SC pada jurnal Agrivita menyatakan bahwa pemberian MSG pada tanaman harus tepat dosis dan sasaran. Dosis MSG yang baik digunakan pada tanaman adalah 5 gram per liter air pada umur 2 minggu setelah dipindah tanamkan. Pemberiannya dapat dikocor atau disemprot pada daun tanaman. Pemberian pupuk cair MSG harus dilakukan seminggu sekali sampai fase awal berbunga. Manfaat lainnya adalah dapat mengurangi pupuk kimia yang berlebihan. Di daerah Aceh khususnya teman-teman, cara ini sudah diuji pada daerah Kabupaten Aceh PD. Pemberian MSG pada tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan akar, sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara dan air yang terdapat jauh ke dalam tanah. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya penyakit kerdil pada tanaman. Selanjutnya teman-teman, pemberian MSG pada tanaman juga dapat berfungsi sebagai pestisida sistemik bagi hama tikus. Menurut penelitian Greenberg et al. 2016, sel-sel darah putih pada tikus yang diberi makanan berupa tanaman yang telah disemprotkan MSG ini akan berubah menjadi sel kanker yang ganas bahkan sampai menyebabkan cacat atau kematian.
Penggunaan MSG yang berlebihan juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Berlebihan menggunakan MSG ini dapat menyebabkan salinitas pada tanah, karena walau bagaimanapun bahan dasar dari MSG-nya adalah garam. Selama ini monosodium glutamat atau MSG yang ada pada Ajinomoto atau micin, yang dikenal juga ini hanya sebagai penyedap rasa makanan. Padahal ada juga manfaat micin untuk tanaman. Jika kita merujuk laman Y-Farmit, micin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan nitrogen dan mineral yang tinggi pada micin ternyata dapat menutrisi dan membantu perkembangan tanaman. Micin, teman-teman, juga banyak digunakan sebagai alternatif pupuk dengan harga murah. Oleh sebab itu, pupuk micin banyak digunakan oleh para petani atau orang-orang yang gemar berkebun yang memiliki anggaran terbatas. Nah, selanjutnya teman-teman, manfaat micin untuk tanaman. Berikutnya adalah manfaat micin untuk tanaman yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, meningkatkan kesehatan tanaman. Manfaat micin untuk tanaman diantaranya meningkatkan kesehatan tanaman. Karena apa? Karena MSG bermanfaat untuk meningkatkan tanaman dan produksi buah dan bunga seperti pada pohon kelapa, sukulen, dan berbagai jenis kaktus. Selain itu, sebagian besar sayuran juga dapat memanfaatkan micin, maksud kami. Penggunaan micin untuk tanaman dapat meningkatkan produksi tanaman dan membuatnya bebas dari penyakit dan hama. Yang kedua, dapat meningkatkan kadar air tanaman. Senyawa natrium yang terdapat di dalam micin dapat meningkatkan kandungan air di dalam tanaman. Dengan demikian, micin dapat mencegah tanaman kekurangan air. Meski demikian, Anda tetap harus memperhatikan penggunaan micin sebagai pupuk. Pasalnya, terlalu banyak diaplikasikan pada tanaman dapat menyebabkan daun terbakar dan merusak bagian tepi daun. Yang ketiga, menyehatkan bunga. Manfaat micin untuk tanaman salah satunya menyehatkan bunga tanaman dan berbunga, juga dapat menggunakan micin sebagai perawatan rutin. Micin mengandung potasium yang dapat membuat bunga menjadi lebih sehat. Micin dapat dimanfaatkan untuk memacu perkembangan akar, meningkatkan bunga dan meningkatkan kesehatan tanaman hias secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan kualitas tanah. Bahan organik yang terdapat di dalam micin juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan membantu retensi air sehingga tanah jadi kaya nutrisi dan menyehatkan tanaman. Tak hanya itu, belerang yang terkandung di dalam micin, teman-teman, juga berfungsi sebagai desinfektan tanah dan membersihkannya dari bakteri penyebab penyakit. Yang kelima, ini dapat membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa micin dapat membuat tanaman terhindar dari hama dan penyakit. Karena apa? Karena kalium yang terdapat dalam micin dapat menjaga ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain itu, kalium dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata, serta meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Nah, selanjutnya ini juga perlu diketahui teman-teman, bagaimana cara kita menggunakan micin. Nah, apabila Anda ingin menggunakan micin sebagai pupuk semprot, Anda dapat melakukannya di malam hari atau agar daun memiliki waktu untuk menyerap cairan. Adapun caranya membuatnya sebagai berikut. Isi wadah kurang lebih 5 liter air, tambahkan 1-2 sendok makan micin, lalu aduk dengan rata. Masukkan ke dalam botol semprot dan semprotkan pada daun atau bagian tanah tanaman secukupnya. Jadi itu tadi teman-teman, jadi kita sudah mengetahui bahwa ya apa yang kita lakukan ini bukan hanya tiba-tiba saja, uji coba saja, tidak. Tetapi memang sudah banyak yang melakukan penelitian, sudah banyak yang melakukan uji coba, kemudian juga banyak petani-petani yang sudah menerapkan pada lahan-lahan pertaniannya, maka kita tinggal melaksanakannya saja. Kita uji cobakan ke tanaman kita dan ternyata alhamdulillah, seperti yang saya perlihatkan pada video-video saya, tanaman kita mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan tentunya produksinya juga menjadi lebih baik. Jadi demikian teman-teman, informasi semoga bermanfaat. Nah teman-teman, telah kita saksikan tadi videonya. Apa saja kandungan yang ada dalam Ajinomoto, sehingga Ajinomoto ini dapat menyuburkan tanaman yang ada di lahan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.